Dan alhamdulillah dengan setiap tahun berhasil kita laksanakan, dan mudah-mudahan makin tahun makin meningkat. Artinya kita melihat pada saat ini kita libatkan hampir semua kegiatan ini didominasi oleh keponakan-keponakan, jajaran keponakan. Dan saya ingin mengingatkan kembali awal mula kita bersepakat untuk mengadakan haul ini ketika kita menyadari bahwa jajaran Mejedi, istilahnya jajaran Mejedi waktu itu tinggal Ciaya. Artinya kita membutuhkan suatu magnet agar kita ini tetap berhubungan. Insya Allah kalau tidak ada haul ini kita nggak ketemu Bang Mahdi, kita nggak ketemu Bang Usman, kita nggak ketemu yang lain, ya kan? Artinya haul ini selama 7 tahun terakhir berhasil menjadi magnet. Dan hal ini berbeda dengan hal lainnya karena memang kita tidak mengundang orang luar. Hampir semuanya jajaran keluarga, jajaran baik itu menantu dan sebagainya, ada kekerabatan. Artinya hal ini memang dimaksudkan murni untuk silaturahim dan menjadi magnet perekat di antara kita, sehingga hubungan kekerabatan ini tidak hilang. Kekerabatan ini dibangun mungkin lebih banyak di awal itu oleh hubungan dari sisi ibu. Saya dari Suud, Bang Ibrahim, Kak Bunga, segala macam dari Sarifah Baru, ya kan, dari Ciaya, itu dominasi. Mungkin tahun-tahun yang mendatang dari keturunan dari Habib Hussein, ya Mama, ya perlu lebih aktif. Ya Mama, kemudian dari Amiali perlu untuk lebih aktif. Intinya hal ini diadakan murni untuk kekerabatan, bukan untuk mengunggul-unggulkan dari kakek moyang kita. Itu jadi intinya silaturahim kekeluargaan itu membutuhkan magnet. Kemudian perlu diingat bahwa kita patut bersyukur akan amannya negeri. Amannya negeri ini yang kemudian melahirkan para keponakan yang sukses. Kita punya Syarif Hasan yang hafid Quran. Bukan sesuatu yang remeh. Itu patut untuk disyukuri. Nanti sebentar lagi Said Nagib akan berceramah, seorang anak berusia 6 tahun. Kemudian banyak di antara kita ini mengerti, anak-anak ini mereka alumni pondok, ada yang sarjana dan sebagainya, tapi tidak tampil. Harapan kita kekerabatan ini terbentuk dan itu bisa dijalin. Perlu kita ingat bersama, kenapa saya dengan Bang Ibrahim itu dekat, dengan sepupu-sepupu ini dekat. Kenapa Kak Bunga itu dekat sama saya, walaupun kami bukan muhrim. Kami dekat, hati itu dekat. Kenapa? Karena ibu-ibu kita menggandengkan kita sejak kecil. Kenapa Bang Usman itu dekat sama kami? Kan dari kecil itu dihubungkan. Ibu kita itu selalu bertemu. Ya, seperti Ipa segala macam, ketemu sama saya itu pasti gembira. Iya kan? Jadi karena dari kecil kita ketemu. Hubungan itu memang perlu dibangun sejak kecil, dan inilah yang kita lakukan saat ini. Betul Bang Mahdi ya? Yeah. Jadi itu yang sedang kita lakukan saat ini, karena itu perlu kepedulian bersama tentang bagaimana hal ini tetap langgeng dan tahun depan itu semakin semarak, dan semua pihak saya harapkan untuk terlibat. Kalau kita mengingat ya, dari jajaran sepupu yang agak tua, yang dia kelahiran rata-rata di 50-an, atau mayoritas masyarakat yang lahir di masa perang, ya, di masa perang. Baik itu yang kalau yang periode tahun 1900-an kan sudah hampir nggak ada sekarang ini. Tapi kalau yang periode pasca perang kedua sampai tahun 65 itu banyak, dan rata-rata termasuk habaibnya, maaf, tidak bisa mengaji. Kenapa? Suasana perang, pacaklik, tekanan ekonomi dan sebagainya. Sang ayah didorong untuk bekerja dan menafkahi anak-anaknya. Ibu pun harus fokus ke ekonomi karena yang dipentingkan urusan makan, bukan lagi urusan pendidikan. Karena itu patut kita bersyukur suasana aman ini menyebabkan lahirnya para pemuda ini.
Di sini sebenarnya peranan seorang ibu menjadi sangat penting. Artinya banyak habaib yang ataupun para kiai yang lahir di era 1900 sampai 1965, mereka tampil sebagai pribadi yang alim, pribadi. Kenapa? Karena peranan ibu. Biasanya kalau kita cek, dia ibunya ibu yang soleh, ibu yang pengajar. Bahkan kalau kita lihat dari habaib yang para wali seperti Syekh Bakar bin Salim, atau kita lihat Syekh Abdullah Al-Haddad, kalau kita lihat sejarahnya, dia awalnya diajari oleh ibunya. Pendidikan dasar itu dibangun oleh ibunya. Karena itu penting peranan dari para ibu untuk hal ini. Artinya bersama-sama kita bangun anak-anak kita. Itu mungkin yang ingin saya tekankan. Perlu mungkin kita membaca Al-Fatihah untuk negeri yang aman, negeri yang adil, negeri yang, dan semoga para elit ini qanaah. Para elitnya tidak qanaah, maka potensi ribut itu menjadi besar. Karena itu mungkin saya mohon sebelum ceramah dari Nagib, kita membacakan Al-Fatihah untuk negeri yang aman. Al-Fatihah.